Kalau bisa menghitung premi tanpa kalkulator, pasti jenius sekali orang itu. Suara itu penuh dengan nada sinis yang tersembunyi, dan suasana kantor yang tadinya biasa saja mendadak menjadi dingin. Dewi Lestari hanya bisa menundukkan pandangannya tanpa berkata apa-apa, namun di dalam hatinya, sebuah bara api kecil mulai menyala. Angka tidak pernah berbohong, pada akhirnya, aku pasti bisa membuktikannya. Dewi baru berusia 20 tahun. Sudah 3 bulan sejak ia memutuskan untuk tidak melanjutkan kuliah di kampung halamannya di Sumatera dan merantau ke Jakarta, tanpa uang maupun koneksi, hanya ada satu hal yang ia yakini, kemampuannya. Sejak kecil, setiap kali melihat angka, berbagai rumus seakan tersusun dengan sendirinya di dalam kepalanya. Kamu ini seperti anak yang bisa berbicara dengan angka, itulah kalimat terakhir yang diucapkan mendiang ayahnya. Ia bekerja di sebuah kantor cabang perusahaan asuransi menengah di Jakarta. Di antara puluhan karyawan, Dewi adalah staf administrasi junior dengan posisi paling rendah. Pekerjaannya sebagian besar adalah tugas-tugas kecil. Memindahkan dokumen kontrak, memperbaiki mesin printer, mengosongkan mesin penghancur kertas, hingga membuatkan kopi untuk para senior. Sejak hari pertama, diskriminasi dimulai dengan alasan logat bicaranya yang masih kental nuansa daerah. Kamu suruh si Dewi juga buat kerjain ini? Dia kan gak bakal ngerti. Mending kita kerjakan sendiri saja. Meski begitu, Dewi tidak pernah melewatkan satu hari pun tanpa memindai tumpukan dokumen kontrak sambil menghafalkan isinya. Bukan hanya biaya preminya, jangka waktu kontrak, cara pembayaran, tingkat kenaikan premi, periode pengembalian dana, hingga syarat dan ketentuan klausul tambahan semua ia serap. Perhitungan yang biasanya membutuhkan waktu 10 menit bagi karyawan lain, bisa diselesaikan Dewi dalam 20 detik hanya dengan pikirannya. Namun, tidak ada seorang pun yang mau melihat kemampuannya. Atau lebih tepatnya, tidak ada yang pernah berharap apa-apa darinya. Hingga suatu hari, terjadi insiden di mana sistem komputer di seluruh kantor mati total selama 10 menit. Tepat pada saat itu, seorang klien korporat penting sedang datang untuk berkonsultasi. Manajer yang menanganinya, Pak Budi, panik dan berteriak, "Sialan, kenapa mati lagi di saat seperti ini? Bikin kesal saja." Di sebelahnya, Dewi diam rata memandangi dokumen kontrak yang ada di tangannya. Ia teringat dengan jelas detail cakupan asuransi klien tersebut yang baru saja ia rapikan kemarin. Total premi yang dibayarkan 87.200.000, jatuh tempo 20 tahun, dengan diskon untuk pembayaran bulan Mei, totalnya menjadi Rp3.128.000. Dengan tenang, ia membuka mulutnya. Saya bisa bantu menghitungnya. Kebetulan kemarin saya yang merapikan dokumennya, jadi saya masih ingat. Manajer itu meliriknya dengan tatapan meremehkan. Kalau bisa menghitung premi tanpa kalkulator, pasti jenius sekali orang itu. Coba saja kalau bisa. Klien dan karyawan lain pun ikut tertawa kecil. Di tengah situasi itu, Dewi dengan cepat menyebutkan setiap item dalam kontrak, lengkap dengan tingkat diskon dan detail pertanggungan yang akurat. Tanpa menuliskan rumus apapun, ia menyatakan dengan tegas, totalnya adalah Rp3.128.000. Hening seketika. Beberapa saat kemudian, klien itu mengangguk. Benar, itu angka yang saya dengar kemarin. Suara bisik-bisik mulai terdengar di antara para karyawan, dan wajah manajer itu menegang. Sore itu, pandangan orang-orang terhadapnya mulai sedikit berubah. Namun, beberapa dari mereka masih berbisik-bisik. Apa benar dia menghafal semua itu? Anak dari daerah memang biasanya pintar matematika. Tapi menghitung premi tanpa kalkulator? Rasanya tidak mungkin. Dewi tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya duduk di dekat jendela, diam-diam membuka file Excel dan merapikan angka-angka di dalamnya. Ia tahu betul bahwa angka-angka itulah satu-satunya bahasa yang akan melindunginya. Malam itu, Dewi membuka tumpukan dokumen buangan yang diam-diam ia bawa pulang. Di dalamnya, ada kesalahan-kesalahan kecil yang tidak disadari siapapun, tetapi terlihat jelas di matanya. Ini, pasti ada sesuatu yang salah. Angka-angkanya sudah mulai berjalan, menuntunnya menuju kebenaran yang tersembunyi di suatu tempat di perusahaan ini. Keesokan paginya, Dewi Lestari tiba di kantor lebih pagi dari biasanya. Lorong yang kosong,
ruang arsip yang sunyi di dalam ruangan sempit tanpa jendela itu, tumpukan dokumen kontrak asuransi lama tersimpan rapat. Kapan semua ini akan selesai dirapikan? Pikirnya. Itu adalah tumpukan dokumen yang tidak ingin disentuh oleh karyawan manapun. Namun, bagi Dewi, itu tidak masalah. Aroma kertas dan deretan angka justru membuatnya merasa nyaman dan akrab. Hari itu adalah jadwalnya untuk merapikan dokumen kontrak asuransi jiwa kelas A. Saat sedang memeriksa dengan teliti tanggal pendaftaran, premi, tingkat diskon, periode pembayaran, dan item klausul tambahan, Dewi merasakan ada keanehan yang sangat tipis. Kenapa angkanya tidak cocok? Seorang klien memiliki kontrak dengan pembayaran Rp2.600.000 per bulan, tetapi jika dihitung dari item klausul tambahannya saja, totalnya sudah melebihi Rp2.700.000. Perbedaan sekitar Rp100.000 mungkin saja terjadi karena kesalahan karyawan. Namun, anehnya, hal itu terus mengganjal pikirannya. Jantung Dewi mulai berdebar sedikit lebih cepat. Sejak kecil ia percaya bahwa angka tidak pernah berbohong. Tetapi angka-angka di dalam kontrak ini terasa tidak masuk akal. Sore itu, Dewi sengaja tidak pulang dan tetap tinggal di kantor. Ia berlutut di sudut ruang arsip, mengeluarkan beberapa kontrak lama dan membukanya. Kode klausul tambahan, tingkat diskon, item komisi. Ia hampir saja mengeluarkan kalkulator, tetapi memutuskan untuk menghitung ulang di dalam kepalanya. Seharusnya Rp2.589.000, tapi kenapa di catatan tertulis Rp2.841? Ling. Ini bukan hanya satu atau dua kasus. Ini bukan kesalahan biasa. Ini terjadi berulang kali. Dan pola aneh ini paling sering muncul pada produk tertentu, yaitu produk asuransi berjangka paket sejahtera B. Jumlah pertanggungannya sama, tetapi premi setiap orang berbeda. Bahkan ada kasus di mana klausul tambahan tidak ada, tetapi jumlah yang ditagihkan lebih besar. Hawa dingin merayap di tengkuk Dewi. Kesalahan yang konsisten seperti ini bukanlah suatu kebetulan. Terlihat seolah-olah seseorang telah membuatnya dengan sengaja. Ini tidak bisa dijelaskan kecuali jika disengaja. Awalnya ia merasa takut. Jika salah mengangkat masalah ini, ia bisa saja disalahpahami. Namun, ia yakin pada dirinya sendiri. Semua dokumen kontrak seakan berbaris rapi di dalam kepalanya. Baru lewat pukul 9 malam ia keluar dari ruang arsip. Di luar sudah gelap, dan cahaya lampu jalan memantulkan bayangan panjang di jendela. Ia mengeluarkan buku catatan kecil dari sakunya dan dengan hati-hati menulis satu baris. Paket B, ditemukan 7 kasus mencurigakan. Penagihan premi berlebih dibandingkan dengan klausul tambahan yang hilang. Perlu tinjauan internal. Sejak hari itu, tanpa ada yang menyuruh, Dewi mulai tinggal di ruang arsip setiap malam untuk memeriksa langsung dokumen-dokumen kontrak asuransi. Ia membuat file Excel baru dan, alih-alih menggunakan nama klien, ia menggunakan nomor kode untuk mencatat premi, tanggal kontrak, dan ada atau tidaknya kesalahan perhitungan. Di bawah cahaya lampu neon ruang arsip, bayangan Dewi memanjang. Ditemani secangkir kopi dingin, ia seperti seorang detektif yang melacak kebenaran di antara angka-angka. Perbedaan angka yang sangat kecil, yang mungkin tidak akan diperhatikan oleh orang lain, namun, di dalamnya ia melihat sebuah pola yang jelas. Dan di dalam pola itu, ada jejak manipulasi yang dibuat oleh seseorang dengan sengaja. Ada seseorang di perusahaan ini yang menyembunyikan sesuatu. Namun, ia belum bisa mengatakannya. Jika dirinya, yang hanya seorang staf administrasi junior, mengangkat masalah ini, ia pasti hanya akan mendengar jawaban seperti, itu hanya kesalahan hitung, atau itu cuma perasaanmu saja. Karena itu, Dewi memutuskan, ia akan diam-diam melacak kebenaran melalui angka-angka sampai bukti yang kuat terkumpul. Waktu pulang kerja sudah lewat, tetapi Dewi Lestari masih duduk di depan mejanya. Saat sedang mencatat nominal tagihan hingga ke angka desimal terkecil, membandingkannya dengan ada atau tidaknya klausul tambahan dan tingkat diskon, sebuah nama yang familiar tiba-tiba menarik perhatiannya. Persetujuan, Budi. Nama itu adalah nama yang ia lihat di slip tagihan kemarin. Dan di 2 dokumen yang ia periksa hari ini, serta di 1 lembar lainnya, nama itu muncul lagi. Seketika, hawa dingin menjalari tulang punggungnya. Jangan-jangan, Dewi memeriksa kembali 56 kasus mencurigakan yang telah ia catat sejauh ini,
Penagihan premi berlebih atau penghilangan diskon terjadi berulang kali hanya pada kelompok produk tertentu, dan di sebagian besar kolom persetujuan akhir, tertera tanda tangan yang sama, Budi. Salah satu manajer tingkat menengah di perusahaan. Dewi terkejut. Pak Budi adalah seorang yang pendiam, tidak pernah bersikap sangat baik padanya, tetapi juga tidak pernah kasar. Aku tidak boleh menuduh tanpa kepastian. Bisa saja ini hanya kebetulan. Namun, semakin banyak lembar yang ia buka, nama itu terus muncul. Tanpa perlu kalkulator, kepalanya secara otomatis melakukan penjumlahan. Kalau begini terus, setidaknya sudah ada lebih dari 10 juta rupiah yang ditagihkan secara tidak sah. Dan itu hanya dalam 2 bulan terakhir. Jantungnya mulai berdebar kencang. Jika ini benar, ini bukan lagi sekadar kesalahan atau kelalaian, ini adalah manipulasi internal yang jelas. Dan di pusat semua ini, nama seorang karyawan terus berulang. Ujung jari Dewi sedikit gemetar. Beban dari apa yang ditunjukkan oleh angka-angka kecil ini mulai terasa semakin nyata. Pada saat itu, pintu ruang arsip berderit terbuka. Dewi terkejut dan mengangkat kepalanya. Di depan pintu, Pak Budi berdiri. Sampai jam segini masih di sini? Tanyanya dengan ekspresi datar seperti biasa, tetapi entah mengapa, Dewi merasa tatapan matanya begitu tajam. Seolah-olah ia tahu apa yang sedang Dewi lakukan. Masih ada beberapa hal yang perlu dirapikan, Pak. Dewi buru-buru menutup buku catatannya. Pak Budi menatapnya lekat-lekat, lalu berkata pelan, "Akhir-akhir ini kamu sering lembur, ya. Jangan terlalu memaksakan diri." Kemudian, ia perlahan berbalik, menutup pintu, dan pergi. Setelah momen singkat itu berlalu dan pintu tertutup, Dewi menghela napas dalam-dalam. Punggungnya basah oleh keringat, dan tangannya mengepal erat. Apakah dia curiga? Pikirannya menjadi kacau. Bagaimana jika aku ketahuan saat mengumpulkan data ini? Aku harus melapor kepada siapa? Apakah atasan akan percaya padaku? Atau lebih baik aku menutup mata dan pura-pura tidak tahu? Namun, itu bukanlah Dewi. Kata-kata ayahnya, yang menyebutnya anak yang berbicara dengan angka, terus terngiang di telinganya. Ia selalu percaya bahwa angka tidak berbohong, bahwa pada akhirnya angka akan menunjukkan kebenaran. Ia bisa merasakannya. Ini bukan lagi sekadar kecurigaan. Angka-angka ini menunjuk ke arah yang jelas, dan di ujung panah itu, nama satu orang terus berulang seperti sebuah titik. Lampu neon di ruang arsip berkedip-redup, seolah mencerminkan kegelisahan hatinya. Malam itu, dalam perjalanan pulang, Dewi terus melakukan perhitungan. Di dalam bus, di penyeberangan jalan, bahkan saat memasak mie instan, angka-angka itu tidak pernah meninggalkan kepalanya. Duduk di meja kecil di kamarnya, ia akhirnya menutup buku catatannya sambil bergumam, angka lebih jujur daripada manusia. Ia tahu, jika ia terus mengikuti jejak angka-angka ini, suatu saat ia akan berhadapan dengan kenyataan. Jumat pagi, kantor terasa sangat sibuk. Minggu ini adalah musim perpanjangan polis asuransi, sehingga jadwal konsultasi klien sangat padat. Terlebih lagi, hari ini adalah hari penting di mana klien asuransi kesehatan kolektif datang langsung ke kantor. Dewi sedang sibuk merapikan dokumen kontrak di ruang fotokopi. Pagi yang tampak biasa saja, diiringi suara monoton mesin fotokopi, ia kembali tenggelam dalam pekerjaannya. Tiba-tiba, dari seberang lorong, terdengar teriakan tajam. Kenapa layarnya tidak muncul? Login saja tidak bisa, disusul oleh keributan dari meja lain. Sistem klaim juga mati, semuanya lumpuh. Dalam hitungan detik, seluruh kantor dilanda kekacauan. Server sistem asuransi benar-benar mati total. Semua proses, mulai dari pengecekan kontrak, perhitungan premi, hingga verifikasi riwayat klaim, berhenti total. Tangan-tangan yang tadinya mengetik di papan ketik berhenti, dan layar komputer satu persatu berubah menjadi hitam. Seolah-olah seluruh kantor tersedot ke dalam kegelapan. Klien yang sedang menunggu mulai menunjukkan ketidaksabaran, dan para karyawan dengan panik mengangkat dan meletakkan gagang telepon sambil mencari manajer mereka. "Mohon maaf, Bapak, Ibu. Mohon ditunggu sebentar, tim teknis kami sedang memeriksanya. Saat ini sistem sedang dalam perbaikan." Namun, penjelasan seperti itu tidak memuaskan klien. Suasana di ruang tunggu menjadi semakin tegang. Seorang pria parubaya berjas abu-abu berteriak,
Kemarin katanya premi perpanjangan saya 12.791. 500, kenapa hari ini tidak bisa dihitung? Kalau saya tidak bisa menyelesaikan kontrak sekarang, seluruh anggota kami akan membatalkannya. Manajer departemen menepuk dahinya dan berkata, hari ini benar-benar hari terburuk. Wajah para karyawan dipenuhi kepanikan dan keputusasaan. Tanpa sistem komputer, mereka tidak bisa melakukan apa-apa. Menghitung satu premi pun, atau bahkan memeriksa data satu klien pun, mustahil dilakukan. Saat itu, Dewi, yang sedang merapikan dokumen di dekat pintu ruang rapat, mengangkat kepalanya. Ia teringat nominal premi yang baru saja ia dengar dan nomor dokumen klien yang ia proses kemarin. Paket pertanggungan kolektif tahunan, nilai pertanggungan 1,2 miliar, 3 klausul tambahan, diskon pembayaran tahunan diterapkan, 12.791.500. Di dalam kepala Dewi, angka-angka tersusun rapi seolah-olah muncul di layar komputer. Semua detail dari kontrak yang ia rapikan kemarin tergambar dengan jelas. Dewi diam-diam bangkit dari tempatnya dan berjalan ke depan. Di tengah-tengah kantor yang riuh oleh ketegangan, ia mengangkat tangannya dan berkata dengan suara pelan, "Mungkin, saya bisa membantu." Semua mata tertuju pada Dewi. Puluhan pasang mata serempak menatapnya. Manajer departemen bertanya dengan tatapan tidak percaya. Dalam situasi seperti ini, bagaimana kamu bisa membantu? Dewi menarik napas perlahan dan berkata. Suaranya kecil namun penuh keyakinan, kemarin saya yang merapikan dokumen Bapak itu. Saya ingat perhitungan preminya. Saya bisa menghitungnya kembali sekarang. Seketika, tawa sinis terdengar di kantor, tanpa kalkulator, tanpa sistem komputer. Seorang karyawan menggelengkan kepalanya sambil bergumam. Tatapan mereka seolah berkata bahwa tidak masuk akal seorang staf administrasi berusia 20 tahun bisa menggantikan sistem komputer. Klien itu pun menyipitkan matanya dan bertanya, suaranya penuh keraguan, "Kalau begitu, coba hitung berapa premi saya sekarang." Dewi mengambil selembar kertas dan dengan cepat mulai menghitung dengan tangan. Nilai pertanggungan, jumlah klausul tambahan, diskon pembayaran tahunan, termasuk pajak. Ujung pulpennya bergerak cepat di atas kertas, tetapi sebenarnya sebagian besar perhitungan sudah selesai di kepalanya. Premi dasar bulanan 172.600.000. Ditambah 3 klausul tambahan, masing-masing Rp234.000. Dengan diskon tahunan 8,5%. Mata klien itu perlahan membelalak. Suara Dewi kini penuh dengan keyakinan. 1012 Nian 791.500, tepat, seketika, kantor menjadi sunyi. Keheningan yang begitu pekat hingga suara jarum, jatuh pun mungkin akan terdengar. Manajer, klien, dan karyawan lainnya menatapnya tanpa kata. Dewi mengangkat pandangannya dan berkata pelan, "Kemarin saya yang merapikan dokumen kontrak itu. Saya hafal semua item pertanggungan dan diskonnya." Mendengar itu, klien lain mendekat. Tatapannya bercampur antara rasa ingin tahu dan harapan. "Kalau begitu, bisakah Anda menghitungkan premi saya juga? Saya tidak ingat jumlah yang ditawarkan kemarin." Dewi sejenak memastikan nama klien itu, lalu mengangguk. Paket asuransi kesehatan C, pertanggungan 15 tahun, periode pembayaran hingga usia 55, dengan penerapan diskon penuh, totalnya 6 jira, Rp126.000. "Benar. Itu angkanya," teriak klien itu, suaranya penuh kekaguman. "Wow, Anda bisa mengingat semua ini?" Reaksi orang-orang berubah. Seseorang meletakkan ponselnya dan menatapnya. Karyawan lain diam-diam bergumam, "Luar biasa." Kini, klien-klien lain satu persatu mulai mengerumuni Dewi. Di tengah sistem yang lumpuh, ia tampak seperti satu-satunya harapan. Dewi dengan cepat menghitung premi beberapa klien dengan perhitungan di luar kepala, dan semua klien dibuat kagum oleh keakuratannya. Bahkan ada yang menyebutnya seperti melihat komputer hidup. Klien ketiga, klien keempat, Dewi terus memberikan hasil perhitungan yang akurat tanpa satu kesalahan pun, bahkan hingga 2 angka di belakang koma. Pandangan para karyawan pun berubah. Tatapan yang awalnya penuh keraguan dan kecurigaan perlahan berubah menjadi kekaguman. Seorang klien yang hendak pulang setelah menyelesaikan kontraknya berkata, "Baru kali ini saya datang ke perusahaan asuransi dan mengalami hal seperti ini.
Saya tidak menyangka ada yang bisa seakurat ini tanpa kalkulator. Mendengar itu, manajer departemen hanya diam menatap Dewi, lalu perlahan mendekatinya. Ekspresinya menunjukkan keterkejutan yang bercampur dengan emosi lain. Perhitunganmu benar. Tingkat diskon, komposisi klausul tambahan, termasuk pajak, luar biasa. Ia berpikir sejenak, lalu menambahkan dengan pelan, "Untuk sementara waktu, bisakah kamu membantu di tim kontrak juga?" Dewi mengangguk pelan. Untuk pertama kalinya, ia merasa seseorang mempercayai kemampuannya. Kehangatan menjalari sudut hatinya. Malam itu, saat meninggalkan kantor, Dewi menatap langit. Wajahnya terpantul di kaca jendela gedung yang diterangi lampu. Matanya menunjukkan keyakinan. Angka tidak pernah berbohong. Akhirnya, orang-orang mulai melihatnya. Momen itulah titik baliknya. Pandangan-pandangan yang tadinya hanya melihatnya sebagai si tukang hitung perlahan mulai berubah. Langit Jakarta di sore hari itu berwarna jingga, dan hati Dewi pun untuk pertama kalinya mulai diwarnai oleh secercah harapan. Hari itu adalah hari di mana angka-angkanya benar-benar bersinar. Beberapa hari telah berlalu sejak insiden perhitungan premi tanpa kalkulator. Suasana di kantor tampak tenang di permukaan, tetapi atmosfer di dalamnya telah berubah secara halus. Senin pagi, saat Dewi memasuki kantor, yang ia rasakan adalah tatapan-tatapan mata, bukan tatapan langsung, tetapi jelas terasa keberadaannya. Rasanya seperti berdiri sendirian di atas panggung. Bisikan-bisikan pelan terdengar setiap kali ia melewati mesin fotokopi. Tangan-tangan yang sedang membolak-balik dokumen berhenti sejenak, dan topik pembicaraan berubah diam-diam saat Dewi lewat. Katanya dia melakukannya tanpa kalkulator. Dia menghafal semua angka itu. Kenapa anak administrasi ikut campur urusan kontrak? Itu kan cuma jadi sorotan sesaat. Pekerjaan sebenarnya tetap kita yang lakukan. Awalnya, Dewi mengira itu hanya gosip biasa. Namun, seiring berjalannya waktu, kata-kata itu menjadi semakin jelas di belakang punggungnya. Rasanya seperti jari-jari tak terlihat menunjuk ke arahnya. Selasa sore, saat ia pergi ke pantry untuk membuat kopi, beberapa rekan kerja sedang berkumpul dan mengobrol. Ketika Dewi masuk, mereka tiba-tiba terdiam. Lalu, seseorang dengan sengaja berkata dengan suara keras, "Anak-anak baru, sekarang memang aktif sekali ya. Padahal pekerjaan sendiri saja belum tentu beres." Tawa pun meledak. Tangan Dewi yang sedang memegang cangkir kopi menegang. Namun, ia tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya diam membuat kopinya dan meninggalkan ruangan. Saat makan siang pun ia sendirian. Ia duduk di sudut kantin, makan bekal sambil merapikan data asuransi di laptopnya. Beberapa karyawan meliriknya saat lewat, dan ada yang melirik layarnya sambil tersenyum sinis. Rajin sekali, sedang menghafal apalagi, itu bukanlah pujian. Hanya ada nada ejekan yang samar-samar, seolah-olah tersembunyi makna. "Memangnya kamu sehebat apa?" Dewi tidak menjawab. Ia tidak tersenyum, juga tidak mengangkat kepalanya. Ia hanya mengetuk-ngetukkan ujung jarinya pada kalkulator yang tergeletak di samping bekalnya. Ia benar-benar berharap. Ia pikir penampilannya hari itu akan menjadi sebuah pengakuan bagi sebagian orang. Namun, yang ia dapatkan hanyalah sikap dingin yang diam-diam dan keheningan yang acuh tak acuh. Pada hari Rabu, sikap mereka menjadi lebih terang-terangan. Ia diminta untuk memfotokopi materi rapat, tetapi seorang rekan kerja sengaja tidak menyertakan halaman kontrak. Ketika Dewi bertanya, ia menjawab, "Oh, bagian itu tidak perlu untukmu." Ketika ia diminta untuk mengantarkan dokumen klien, seorang senior memotongnya, "Itu bukan tugasmu." Pekerjaan yang biasanya dibantu oleh siapa saja, kini seolah-olah dibatasi oleh sebuah garis. Mungkin keberadaannya sendiri telah membuat sebagian orang merasa tidak nyaman. Seorang pegawai magang dari daerah, yang bahasa Indonesianya belum selancar mereka, berhasil melakukan perhitungan asuransi paling rumit di perusahaan hanya dengan otaknya. Kamis malam, Dewi tanpa sengaja mendengar percakapan tentang dirinya di toilet. Dia agak aneh. Kan? Selalu bergumam sendirian. Iya. Sepertinya sedang menghitung sesuatu. Bikin merinding. Tapi kan tetap ada batasnya. Masa anak administrasi mau ikut campur? Dewi menahan napas di dalam bilik toilet.
Dadanya terasa sesak, dan tenggorokannya tercekat. Namun, air mata tidak keluar. Dewi tidak membela diri, ia juga tidak mengeluh, ia hanya kembali fokus pada data, keteraturan dan pengulangan angka-angka di lembar Excel. Dan jejak-jejak aneh yang tersembunyi di dalamnya. Masih ada penagihan berlebih yang berulang hanya pada produk tertentu. Premi bulanan yang ditetapkan terlalu tinggi padahal klausul tambahannya hilang. Dan di sampingnya, nama pemberi persetujuan yang terus berulang, Budi. Lagi-lagi dia. Dewi diam-diam menggarisbawahi nama itu dengan spidol stabilo. Ia memejamkan mata dan menghafal angka itu seolah-olah melukisnya di dalam benaknya. Ini adalah pola. Bukan kesalahan, tapi sebuah alur yang terencana. Angka-angka tidak berbohong. Orang-orang bisa mengabaikannya, tetapi angka-angka itu masih terus berbicara padanya. Mejanya berada di sudut kantor, di samping lorong yang ramai. Tidak ada jendela, hanya suara langkah kaki orang yang terdengar. Namun, tempat itu justru membuatnya nyaman. Karena tidak ada yang memperhatikannya, ia bisa lebih fokus. Jumat malam, setelah semua karyawan pulang, Dewi masih di sana, hanya lampu neon di ruang arsip yang meneranginya. Malam itu, Dewi teringat suara ayahnya, satu-satunya orang yang selalu mendukungnya. Orang bisa dibohongi, tapi angka tidak bisa. Kamu adalah anak yang bisa melihat itu. Sambil mengingat suara itu, ia kembali membuka catatannya. Kasus-kasus mencurigakan yang berhasil ia kumpulkan sudah lebih dari 100. Kesalahan perhitungan premi dengan pola tertentu terus terjadi pada dokumen yang disetujui oleh Budi, dan kerugian klien akibat kesalahan itu sudah mencapai puluhan juta rupiah. Pada saat itulah ia sadar. Yang menghalanginya bukanlah orang-orang, melainkan dinding tak terlihat yang mereka ciptakan. Iri hati dan kecemburuan rekan kerja, tatapan sinis, dan tekanan tak terucapkan yang seolah berkata, cukup sampai di sini saja. Semua itu membangun dinding transparan di sekelilingnya, namun, Dewi kini tahu. Jika dinding itu tidak runtuh, ia harus menerobosnya sendiri. Tidak apa-apa. Aku tidak salah. Ia diam-diam mengambil pensil. Di bawah baris yang ditandai dengan stabilo, ia menulis dengan rapi, angka adalah bukti. Emosi bisa hilang, tapi data akan tetap ada. Dan di atas kalimat itu, ia meletakkan telapak tangannya. Tidak hangat, tetapi terasa kokoh, itulah dirinya yang sebenarnya, yang telah ia bangun selama ini. Di luar jendela, malam di Jakarta semakin larut. Sabtu pagi, kantor terasa sangat sunyi. Hari itu sebagian besar karyawan libur. Namun, Dewi masuk kerja. Pukul 07.30 pagi. Di lobi gedung hanya ada seorang satpam dan seorang petugas kebersihan. Di dalam lift yang sepi, wajah Dewi terlihat lebih tegar dari biasanya. Ia berpikir, ternyata kantor yang biasanya sibuk bisa sesunyi ini. Begitu duduk di mejanya, Dewi langsung menyalakan laptop. Sambil menunggu proses booting, ia membuka buku catatan yang selama ini ia tulis dengan tangan. Catatan selama beberapa minggu yang penuh dengan tulisan rapat itu kini terasa seperti harta karun yang paling berharga baginya. Sambil mengetik, ia terus menghitung ulang angka-angka di kepalanya. Langkah pertama, klasifikasi berdasarkan jenis produk. Dewi menyortir data berdasarkan kategori produk. Langkah kedua, klasifikasi berdasarkan nama pemberi persetujuan. Beberapa nama karyawan muncul, tetapi ada satu nama yang muncul secara dominan. Dan kolom yang paling menentukan, persetujuan, Budi. Dari total 137 transaksi janggal, namanya tertera pada 128 di antaranya. Napasnya terasa tercekat. Awalnya ia merasa takut, tetapi sekarang semuanya menjadi lebih jelas. Terlalu konsisten untuk disebut sebagai kesalahan, dan polanya terlalu rapi untuk menjadi kebetulan. Langkah ketiga, analisis berdasarkan waktu. Dewi mencatat waktu persetujuan secara terpisah. Terlihat sebuah alur yang seolah-olah telah direncanakan sebelumnya. Terasa ada niat seseorang yang tersembunyi di dalamnya. Ini bukan lagi kebetulan atau kesalahan. Langkah keempat, perhitungan skala kerugian. Ia menjumlahkan semua nominal yang ditagihkan secara berlebihan dari setiap kasus. Tanpa perlu menekan kalkulator, totalnya muncul secara otomatis di kepalanya. Total kerugian, 38.476.200 Rp. Dewi menutup buku catatannya dan membuka file lain.
Salinan kontrak klien yang ia foto diam-diam beberapa hari lalu, bukti persetujuan yang ia potret di depan mesin fotokopi kantor, dan file pindaian dokumen yang ditandatangani oleh Budi. Sambil memeriksa satu persatu foto itu, Dewi menyadari betapa hati-hatinya ia mengumpulkan bukti selama ini. Tanpa sadar, ia telah menjadi seperti seorang detektif. Ini bukan lagi sesuatu yang bisa kusimpan sendiri. Ia sejenak berhenti dan menundukkan kepalanya di atas meja. Seluruh tenaganya seakan terkuras. Ketegangan, kesepian, sikap acuh tak acuh, dan keheningan yang menekan selama beberapa minggu terakhir seakan membanjirinya sekaligus. Jam di ruang arsip menunjukkan pukul 11.00 pagi. Sudah 3,5 jam ia bekerja tanpa henti. Namun, tidak ada waktu untuk larut dalam emosi. Masih ada langkah terakhir yang harus dilakukan. Langkah kelima, pembuatan laporan. Dewi membuka dokumen baru dan dengan hati-hati mengetik judulnya, Laporan Analisis mengenai kesalahan perhitungan premi dan indikasi kejanggalan dalam proses persetujuan. Di bawahnya, ia mulai menyusun isi laporan secara sistematis. Dewi mengubah file Excel menjadi PDF dan menyimpan salinannya di sebuah USB. Ini bukan lagi pertarunganku sendiri. Seseorang harus mengungkap masalah yang tersembunyi di perusahaan ini. Di ruang arsip yang kembali sunyi, ia merapikan folder dan memasukkan dokumen yang telah dicetak ke dalam sebuah map. Lalu, ia memasukkannya diam-diam ke dalam tasnya. Ini semua adalah persiapan untuk berjaga-jaga. Ia masih belum sepenuhnya yakin. Bagaimana jika penilaianku salah? Bagaimana jika semua ini benar-benar hanya kesalahan biasa? Apakah aku akan menjadi orang jahat yang menuduh rekan kerja yang tidak bersalah? Namun, angka-angka tidak berbohong. 128 dari 137 kasus. Probabilitas ini tidak mungkin terjadi secara kebetulan. Sore itu, Dewi pulang lebih awal dari biasanya. Di dalam bus, ia duduk di dekat jendela dan memandangi bayangan pepohonan yang berlalu. Sinar matahari memantul di kaca jendela dan menyinari wajahnya. Tatapan matanya tidak lagi menunjukkan keraguan. Selama perjalanan bus melintasi kota, Dewi terus berpikir. Apa yang harus ia lakukan pada hari Senin? Kepada siapa ia harus melapor? Bagaimana ia harus memulainya? Aku tidak salah. Dan jika aku mengabaikan ini, aku tidak akan bisa mempercayai diriku sendiri lagi. Malam itu, Dewi berdiri di depan cermin dan menatap wajahnya. Orang yang berdiri di sana berbeda dengan gadis yang datang dari Sumatera 3 bulan lalu. Orang dengan tatapan yang lebih tegar dan lebih yakin. Senin depan, ia akan mengetuk pintu kantor wakil manajer dengan langkah yang pelan namun mantap. Demi momen di mana angka-angka menjadi bukti. Senin pagi, kantor seperti biasa sibuk dan ramai. Suara dering telepon, mesin printer, dan mesin fotokopi semuanya terdengar seperti hari yang biasa dan berulang. Namun, hati Dewi terasa berbeda. Di tangannya, ia memegang sebuah map kecil. Di dalamnya, tersimpan catatan kontrak selama lebih dari sebulan, bukti-bukti situasional, dan yang terpenting, kebenaran yang ia yakini. Dewi menarik napas dalam-dalam, dan dengan pelan mengetuk pintu kantor wakil manajer di ujung lorong. Masuk. Suara yang familiar. Wakil manajer, Pak Tirtayasa, dikenal sebagai sosok yang dingin namun teliti dalam bekerja. Pria berusia pertengahan 40 krapun dengan rambut beruban dan tatapan mata yang tajam, ia dikenal sebagai orang yang paling logis dan adil di perusahaan. Melihat Dewi masuk, Pak Tirtayasa menunjukkan ekspresi sedikit terkejut. Jarang sekali seorang staf administrasi junior datang langsung ke kantornya. Selamat pagi, Pak. Apakah Bapak punya waktu sebentar? Tangan Dewi memegang map itu dengan hati-hati, dan tatapannya lurus ke depan tanpa ragu. Sangat berbeda dengan citra anak magang yang pemalu dan pendiam yang biasa ia lihat. Pak Tirtayasa mengangguk dan mempersilakannya duduk. Ia menggeser cangkir kopinya ke samping dan menatap Dewi. Ada apa, Dewi? Suaranya lebih lembut dari biasanya. Ia punya firasat bahwa ini adalah percakapan yang serius. Dewi dengan tenang mengeluarkan map itu dan meletakkannya di hadapannya. Di halaman pertama, terdapat tabel dan grafik yang tersusun rapi, serta nama pemberi persetujuan yang ditandai dengan spidol stabilo tebal. Data itu disusun secara sistematis. Seperti laporan kuliah, ini adalah rekap persetujuan yang saya susun, Pak. Selama sebulan terakhir,
Terjadi penagihan berlebih yang berulang pada produk asuransi paket B, dan nama pemberi persetujuannya selalu orang yang sama. Awalnya, tatapan Pak Tirtayasa acuh tak acuh. Namun, seiring ia membalik halaman demi halaman, tatapannya menjadi semakin tajam. Jari-jarinya mengikuti alur data, sesekali berhenti untuk memeriksa kembali angka-angka tertentu. Halaman pertama berisi analisis berdasarkan waktu, halaman kedua, statistik berdasarkan pemberi persetujuan. Halaman ketiga, perhitungan skala kerugian, semuanya disusun secara logis dan sistematis. 128 kasus. Kamu menyusun semua ini sendirian? Suara Pak Tirtayasa terdengar penuh kekaguman. Analisis setingkat ini biasanya hanya bisa dilihat dari tim audit profesional. Dewi mengangguk pelan. Jari Pak Tirtayasa berhenti di salah satu halaman dan keheningan menyelimuti ruangan selama beberapa detik. Hanya suara mesin fotokopi dari luar kantor yang memecah kesunyian. Ini bukan kesalahan biasa. Kalau sudah begini, ini adalah jejak manipulasi sistem yang disengaja. Ucapannya penuh keyakinan. Dengan pengalamannya selama lebih dari 20 tahun di industri asuransi, pola seperti ini tidak mungkin terjadi secara kebetulan. Dewi menyatukan tangannya dan dengan hati-hati melanjutkan, "Yang bisa saya sampaikan hanya sampai di sini, Pak. Saya tidak tahu sejauh mana Bapak akan mempercayainya, tetapi ini bukan hanya perasaan saya. Ini adalah apa yang dikatakan oleh angka-angka." Pada saat itu, Pak Tirtayasa menatap lurus ke arah Dewi. Tatapannya dipenuhi keterkejutan dan kekaguman. Ia tidak percaya seorang anak magang berusia 20 tahun bisa melakukan analisis setingkat ini. "Dewi, ini nyata. Analisismu lebih akurat dan teliti dari siapapun." Suaranya tulus penuh pengakuan. Ia kembali membalik halaman sambil bergumam, "Kita harus melaporkan ini ke kantor pusat. Dan namamu harus tercantum dalam laporan ini." Mendengar itu, Dewi menggelengkan kepalanya pelan. "Tidak perlu, Pak. Saya hanya melaporkan apa yang saya lihat." Namun, Pak Tirtayasa dengan tegas melanjutkan, "Tidak bisa begitu. Jika seseorang menemukan kesalahan tetapi tidak melaporkannya, hal seperti ini akan terus berulang. Berkat orang sepertimulah kita bisa menjadi lebih baik." Mendengar kata-kata itu, mata Dewi sedikit berkaca-kaca. Ketegangan dan kesepian yang ia tahan selama ini seakan luluh seketika. Perasaan dipercaya oleh seseorang, dan usahanya diakui, ternyata begitu mengharukan. Pak Tirtayasa mengeluarkan sebuah amplop dari laci mejanya dan memberikannya kepada Dewi. "Ini akan diajukan secara resmi ke Departemen Audit. Dan Dewi, setelah hari ini, rasanya sulit untuk melihatmu hanya sebagai seorang staf administrasi." Dewi menerima amplop itu sambil tersenyum kecil. Senyum yang singkat dan tenang, tetapi penuh keyakinan. Semua kekhawatiran dan ketakutannya selama beberapa minggu terakhir seakan terbayar lunas pada saat itu. "Terima kasih, Pak." Suara Dewi kecil, tetapi terdengar mantap. Ia dengan hati-hati bangkit, memberi hormat, dan keluar dari kantor. Saat berjalan keluar, ia menatap sinar matahari yang menembus jendela sambil bergumam pada dirinya sendiri, "Ayah, aku tidak salah, kan? Lorong masih dipenuhi oleh karyawan yang sibuk, tetapi bagi Dewi, segalanya tampak berbeda." Tatapan-tatapan yang dulu mengabaikannya tidak lagi membuatnya takut. Pada saat itu, dari lubuk hatinya yang terdalam, terdengar sebuah gema kecil yang hangat. Suara itu seperti suara ayahnya, atau mungkin suara dari dalam dirinya sendiri. "Ya, kamu melakukannya dengan baik. Sangat baik." Sinar matahari musim gugur Jakarta menembus kaca jendela kantor. Di dalam cahaya itu, Dewi untuk pertama kalinya merasa telah menemukan tempatnya di tanah asing ini. Dari seorang anak yang berbicara dengan angka, menjadi seorang dewasa yang menyuarakan kebenaran. Sebuah langkah besar dalam proses pendewasaannya. Rabu pagi, hari dimulai seperti biasa. Namun, anehnya, udara terasa berbeda. Seseorang tampak tegang tanpa kata, sementara yang lain tidak bisa menyembunyikan kegelisahannya. Saat Dewi memasuki kantor, hal pertama yang ia sadari adalah kursi kosong milik Pak Budi. Biasanya, pukul 08.30 pagi ia sudah duduk di sana, tetapi hari ini ia tidak terlihat. Di atas mejanya, hanya ada sedikit tumpukan dokumen yang lebih rapi dari biasanya. Saat melihat dua orang pria berjas rapi berjalan di lorong,
Dewi langsung punya firasat. Mereka datang. Mereka tidak tersenyum, juga tidak bertanya. Tanpa memberikan penjelasan apapun, bahkan kepada karyawan senior, mereka dengan tenang meminta dokumen satu persatu, seolah-olah mereka sudah tahu jawabannya. Satu orang pria tinggi berkacamata, berusia 40-an, dan yang satunya seorang wanita berambut pendek dengan setelan hitam. Setiap kali mereka lewat, percakapan karyawan berhenti, dan bahkan suara ketikan keyboard menjadi lebih pelan. 2 hari sebelumnya, daftar persetujuan berlebih untuk produk paket B masih ada. Namun, sejak kemarin, pendaftaran baru untuk produk itu tiba-tiba dihentikan total, dan pengumuman pemeriksaan sistem sementara muncul. Melihat itu, Dewi diam-diam menarik napas. Itu artinya, seseorang jelas sedang bergerak. Laporan kecil yang ia ajukan benar-benar telah menciptakan perubahan. Saat jam makan siang, suasana kantor menjadi semakin aneh. Suara obrolan lebih pelan dari biasanya, dan orang-orang berkumpul dalam kelompok-kelompok kecil sambil berbisik. Namun, bisikan kali ini berbeda dengan gosip jahat sebelumnya. Tim audit benar-benar datang. Ya, Pak Budi kemana? Katanya hak akses sistem juga diubah dari pagi. Sore itu, saat sedang berada di dekat mesin fotokopi seperti biasa, Dewi merasakan salah satu rekan kerjanya, Amanda, meliriknya. Dulu, tatapan seperti itu akan ia abaikan, tetapi kali ini sedikit berbeda. Di dalam tatapan itu, ada sedikit pertanyaan, kewaspadaan, dan rasa hormat yang sangat hati-hati. Seolah-olah ada rasa penasaran. Jangan-jangan Dewi tahu sesuatu? Sekitar pukul 3 sore, rekan kerja lain, Tommy, lewat dan tanpa kata memberikan secangkir kopi. Hari ini agak dingin, ya? Hanya dengan satu kalimat itu, hati Dewi terasa hangat. Selama ini, tidak pernah ada yang memulai percakapan dengannya lebih dulu. Meskipun hanya obrolan tentang cuaca, rasanya ada makna lain di dalamnya. Sepanjang sore, Dewi merasakan perubahan dalam tatapan orang-orang terhadapnya. Tatapan yang meremehkan berubah menjadi rasa ingin tahu, ekspresi sinis berubah menjadi perhatian yang hati-hati. Namun, tidak ada yang bertanya langsung kepadanya. Hanya sapaan yang sedikit lebih ramah, tatapan yang sedikit lebih lama, dan permintaan kerja dengan suara yang sedikit lebih lembut. Perubahan tanpa kata itu perlahan menyebar di seluruh kantor. Fakta bahwa seseorang telah mengetahui sesuatu, dan hal itu bisa mengguncang organisasi, ternyata menciptakan gelombang yang lebih kuat dari yang diperkirakan. Obrolan di pantry pun berubah. Akhir-akhir ini audit sering datang. Ya, sepertinya ada masalah. Siapa ya yang melapor? Namun, Dewi, yang berada di pusat semua perubahan itu, tetap duduk di mejanya, dengan tenang merapikan dokumen kertas dan mengetuk kalkulatornya. Ia tidak memulai semua ini karena ingin mendapatkan pengakuan. Ia hanya tidak bisa mengabaikan kejanggalan yang ia lihat. Namun, hanya dengan melihat seseorang perlahan mendekat dan mengubah tatapan mereka, ia merasa bahwa ia sedang mengubah dunia. Setelah pukul 5 sore, kantor perlahan menjadi sunyi. Orang-orang dari tim audit tampaknya sudah pergi, dan banyak karyawan yang pulang lebih awal dari biasanya. Suasana berat menyelimuti kantor. Menjelang senja, wakil manajer Pak Tirtayasa dengan tenang memanggil Dewi ke ruangannya. Dewi, bisa kita bicara sebentar? Di lorong pendek menuju ruang rapat, Dewi merasakan ekspresi Pak Tirtayasa berbeda dari biasanya. Lebih serius, sekaligus lebih hangat. Pintu ruang rapat tertutup, dan Pak Tirtayasa meletakkan secari kertas memo kuning di atas meja. Di sana tertulis, daftar permintaan peserta program percontohan magang kantor pusat. Ini belum pengumuman resmi, tapi kantor pusat sangat mengapresiasi kontribusimu terkait masalah ini. Apakah kamu tertarik untuk mengikuti program magang ini? Dewi terdiam sejenak. Ia perlahan membaca tulisan di atas kertas memo itu, memastikan bahwa semua ini nyata. Beberapa bulan yang lalu, ia bahkan kesulitan mengerjakan tugas administrasi, dan tidak pernah bermimpi akan mendapatkan kesempatan seperti ini. Lalu, dengan sangat perlahan, ia mengangguk kecil. Iya, Pak, saya ingin mencobanya. Pak Tirtayasa tersenyum dan mengangguk. Ini mungkin bukan hanya sekadar kesempatan. Orang sepertimu, yang tahu cara menangani angka, sangat dibutuhkan di organisasi kami. Di dalam kata-katanya, tersirat ketulusan.
Pengakuan bahwa Dewi tidak hanya menemukan masalah, tetapi juga menunjukkan potensi bagi organisasi untuk menjadi lebih sehat. Saat keluar dari ruang rapat, Dewi sejenak memegang gagang pintu. Pada saat ini, tidak ada yang memberinya tepuk tangan meriah, tetapi ia tahu, lorong masih sunyi, dan sebagian besar karyawan sudah pulang. Namun, bagi Dewi, kesunyian ini terasa damai. Ia tidak lagi merasa kesepian atau diabaikan. Di luar jendela, senja khas Jakarta terbentang. Sambil menatap langit yang berwarna jingga dan ungu, Dewi tersenyum kecil. Ia menyadari bahwa yang mengubah dunia bukanlah kata-kata besar, melainkan keberanian kecil untuk menyuarakan kebenaran dalam diam. Dan perubahan yang diciptakan oleh keberanian kecil itu baru saja dimulai. Anak yang dulu berbicara dengan angka, kini telah menjadi orang dewasa yang siap berbicara dengan dunia. Pagi di hari Rabu yang diwarnai gerimis, Dewi berhenti sejenak sambil menatap pantulan dirinya di pintu kaca. Rok kerja formal, kemeja rapi, dan kartu akses karyawan baru yang tergantung di bahunya. Beberapa bulan lalu, gadis yang duduk di dekat mesin fotokopi itu, hari ini membuka pintu yang sama sebagai karyawan tetap. Sosok di cermin itu masihlah Dewi, tetapi ada sesuatu yang berbeda. Tatapan matanya lebih kokoh, dan bahunya lebih tegap. Ia jelas bukan lagi gadis yang sama yang pertama kali menginjakkan kaki di Jakarta. Mak Dewi Lestari. Seorang resepsionis yang menunggu di lobi menyapanya lebih dulu. Dulu, ia mungkin hanya akan mengangguk canggung, tetapi hari ini ia bisa tersenyum dan menjawab dengan alami. Saat pintu lift terbuka, beberapa rekan kerja sudah menunggunya. Ada Tommy, ada juga Amanda. Beberapa wajah baru, tetapi ada juga wajah-wajah familiar yang menatapnya dengan tatapan hangat. Momen singkat saling bertukar sapa itu terasa lebih hangat daripada kata-kata apapun. Beberapa bulan lalu, orang-orang yang hanya melewatinya begitu saja, kini menatapnya sebagai seorang rekan kerja. Rasanya masih sulit dipercaya. Begitu pintu kantor terbuka, seseorang mulai bertepuk tangan. Suara tepuk tangan yang kecil namun pasti itu perlahan menjadi lebih keras dan memenuhi seluruh ruangan. Selamat datang, karyawan tetap Dewi Lestari. Pada saat itu, Dewi berhenti dan menundukkan kepalanya. Emosinya tidak meledak, tetapi suara detak jantungnya yang kencang terdengar di telinganya. Ia tidak pernah menyangka momen seperti ini akan datang padanya. Suara tepuk tangan perlahan mereda, dan satu persatu orang kembali ke meja masing-masing. Namun, kehangatan itu masih terasa di udara. Pintu kaca ruang rapat yang dulu hanya ia lewati, hari ini terbuka, dan di dalamnya telah disiapkan sebuah meja baru khusus untuknya. Bukan lagi meja sempit di dekat mesin fotokopi, melainkan sebuah ruang terang yang dikelilingi dinding kaca. Dari jendela, pemandangan pagi Jakarta terlihat jelas. Duduk di meja barunya, ia melihat sekeliling. Semuanya terasa baru. Dan dari suatu tempat di lubuk hatinya, terdengar suara yang familiar. Jalan apapun yang kamu pilih, angka tidak akan pernah mengkhianatimu. Tapi yang lebih penting dari angka adalah manusia. Ingatlah itu, suara itu. Suara ayahnya. Terdengar begitu jelas seolah-olah ia sedang menyaksikan momen ini. Dewi berdiri di dekat jendela dan menatap kota yang basah oleh hujan. Sambil melihat tetesan air hujan yang mengalir di kaca, ia teringat beberapa bulan terakhir. Hidup yang ia jalani hanya dengan perhitungan, kehidupan di mana ia selalu menimbang untung rugi dan menghitung angka. Namun, sekarang ia merasakan hatinya yang bergerak lebih dulu. Kini ia tahu bahwa ketulusan lebih utama daripada kalkulator, dan keadilan lebih penting daripada keuntungan. Perlahan, ia membuka mulutnya. Sekarang, aku ingin mencoba hidup tanpa perhitungan. Bersamaan dengan kata-kata itu, Dewi dengan tenang duduk di kursinya dan membuka email pertamanya. Di kotak masuk, beberapa pesan selamat datang dari rekan-rekan kerja telah menunggunya. Angka-angka di layar monitor masih rumit, dan tumpukan data yang harus dianalisis hari ini masih menggunung. Namun, kini ia bisa melihat cerita orang-orang di balik angka-angka itu. Dunia masih rumit, dan kebenaran tidak mudah terlihat. Tetapi hari ini, satu hal yang pasti, ketulusan pada akhirnya akan menemukan jalannya. Di luar jendela, hujan mulai reda, dan sinar matahari mulai menyelinap di antara awan. Hari yang baru, awal yang baru. Gadis yang dulu berbicara dengan angka, kini telah menjadi orang dewasa yang siap berbicara dengan dunia.